Halo. Kenapa kamu lagi? Hei, kamu baik-baik saja? Kamu dengar aku? Wow. Namaku bukan Halo. Namaku Suran. Kamu Suran. Kamu tinggal di mana? Aku akan mengantarmu pulang. Halo Tuan Su, aku Yaro. Tolong cek emailmu. Aku membagikan ulang sebuah video. Ada yang membocorkan bahwa manajemen senior perusahaan kita diduga melakukan penipuan. Komentar dan retweet sudah lebih dari 200.000 dan masih terus menyebar. Halo. Maaf, Halo. Maaf. Nomor telepon Suran dia tinggalkan padaku. Kalau kamu buru-buru mencari dia, kamu bisa menghubunginya dengan cara lain. Ya, terima kasih. Ini kucingmu. Kenapa kamu di sini? Ikuti aku. Oh. Untukmu. Hadiah Natal. Terima kasih sudah menyelamatkanku waktu itu. Terima kasih sudah membantuku kemarin. Terima kasih. Jangan kesini lagi berlarian. Kenapa? Ini atap. Pakai sepatu hak tinggi berbahaya. Halo, bagaimana pemandangan di atap? kamu mau apa? Tidak ada, cuma mau mengingatkanmu. Staf hotel pergi ikut kegiatan Natal. Petugas kebersihan pulang kerja lebih awal lagi. Sampai jam 9 pagi. Tidak ada yang akan ke atap. Kamu gila. Jangan terlalu bersemangat. Aku cuma mau bilang selamat Natal buat kamu. Dan tutup telepon ini. Teleponmu juga ikut Natalan.
Ada orang? Telepon seseorang. Sinyal ponselku terblokir. Ada orang? Ponselku juga terblokir. Bagaimana dengan Pak Su? Aku bukan ekor kecilnya. Jadi mana? Gimana aku tahu? Jadi gimana kamu kerja sebagai asisten? Bagaimana dengan Pak Su? Di luar area layanan. Kamu terus nelpon dia. Ada orang di sini? Ini malam Natal. Semua orang sibuk di bawah sana. Gak ada yang naik ke atap. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mereka baru mulai kerja jam 9 besok pagi. Kita bisa mati kedinginan kalau menginap di sini. Belum pernah takut kedinginan? Apa? Kamu suka pas mabuk, tidur di luar, gak takut kedinginan sama sekali? Tapi sekarang gak ada anggur. Cuma ini. Gimana? Berhasil kontak? Masih gak ada kontak. Halo. Halo. Kamu pikir orang yang ketawa kayak gitu bisa denger kamu? Paling gak terlalu dingin. Aku gak bakal pakai cara bodoh kayak kamu. Kapan petugas kebersihan hotel datang? Gak benar-benar sampai besok pagi kan? Kamu pikir aku bercanda? Ada gunanya. Jangan ngomong. Teriak aja. Hahaha. Wow ah. Wow. Oh lihat, sudah siap semua. Mereka semua sedang menunggu kita haha. Terima kasih. Ayo. Mr. MA. Ayo semua eksekutif kita. Direktur Jiang, saya bersulang untuk Anda. Saya tahu Anda adalah juara pemasaran. Saya juga tahu bahwa Anda adalah tim yang dibawa oleh Mr. Su. Anda adalah teman baik. Saya masuk ke perusahaan musuh. Bukan karena saya teman baik dalam permainan partner Kuolau, tapi karena kekuatan saya. Tentu saja jangan salah paham. Ya maksud saya ingin pendapat Anda. Karena Anda adalah teman baik. Anda lihat Mr. Su tidak datang malam ini. Apakah Anda ada komentar tentang saya? Atau tidak puas dengan pengaturan personil kami? Tidak apa-apa, katakan saja. Oh, saya pikir Anda salah paham. Mr. Su sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia pasti ada urusan lain kan? Itu yang terbaik. Saya secara pribadi sangat mengagumi Anda. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia di masa depan. Di sini izinkan saya bersulang untuk Anda.
Saya tidak bisa berteriak lagi. Apa yang dilihat? Ini lebih berguna. Lihat wajah-wajah orang ini. Malam belum selesai. Baru saja terlibat perkelahian panas dengan Third King Su. Terjebak. Masalah terbesar Anda adalah Anda ceroboh. Anda elemen kerjanya. Mengapa Anda begitu peduli padanya? Saya hanya tidak bisa terbiasa. Jika Anda tidak suka jangan lihat. Banyak kali meskipun saya tidak suka saya harus menontonnya. Seperti Anda. Rekan-rekan yang terhormat. Saya sangat senang hari ini. Bisa bersama semua orang. Menghabiskan malam Natal yang bahagia dan indah ini bersama. Malam ini semua eksekutif kita berkumpul. Sebuah kelas. Tapi yang lebih penting. Ada 3 anggota dewan yang datang jauh-jauh dari Prancis. Menghabiskan malam Natal ini bersama kita. Semua orang bertepuk tangan dan menyambut mereka. Saya akan mengundang seseorang pada saat ini. Dia adalah presiden baru kita untuk Greater China. Su Sanwang, silakan. Sekarang giliranmu untuk berbicara untuk semua orang. Hari ini adalah malam yang spesial. Pada malam ini, saya memiliki begitu banyak teman baik untuk menghabiskan waktu bersama. Saya merasa sangat terhormat. Meskipun hari ini adalah pertama kalinya saya datang ke perusahaan TAPI, saya sudah bisa merasakan semangat semua orang untuk saya. Dalam pekerjaan di masa depan, saya berharap bisa bekerja sama dengan baik dengan kalian semua. Menciptakan kinerja yang lebih baik untuk perusahaan. Saya nyatakan bahwa perayaan malam Natal dimulai sekarang. Ini dia. Kami juga memiliki upacara pencahayaan yang sangat spesial. Saya akan memimpin. Oke, mari kita hitung mundur. Sepuluh. Ayo. Ayo. Combat 120 cepat. Ayo. Hei, kamu yakin? Apakah ada yang melihat pesawat kita tadi? Apalagi yang kamu punya? Sudah lama sekali tidak ada yang datang untuk menyelamatkan kita. Apakah kamu masih punya kertas? Kertas. Itu saja. Apakah kamu akan terbang dengan ini? Halo. Apakah kamu yakin ini akan terbang? Halo. Apakah kamu gila? Pesawatnya terlalu kecil. Orang-orang di bawah mungkin tidak bisa melihatnya. Saya melempar jas ke bawah. Seseorang pasti akan menyadarinya. Kenapa kamu menatapku? Tidak mungkin aku mengorbankan gaun ini untukmu. Bagaimana kabarmu? Dia butuh waktu lama untuk pulih, kata dokter. Kondisi kesehatannya saat ini tidak bisa menahan beban apapun. Sangat disayangkan. Sebenarnya Su Shangwang,
Dia itu jenius. Dia bisa mengeluarkan uang dari ayam besi. Tapi sekarang sudah terlambat. Kami harus mengirimnya kembali ke markas besar di Paris di Liaoyang. Memimpin. Kita perlu menilai kembali seluruh strategi. Kamu akan tetap tinggal di sini. Semuanya tetap sama. Aku percaya kalian masih tim yang hebat. Yerong, maka tolong tinggal dan jaga Su Chengwang. Seharusnya begitu. Tolong. Chen Cheng, ayo kita pergi. Oke, tolong. Jalan pelan-pelan. Mr. Lee, apakah ini hadiah Natal? Setidaknya untuk istriku. Tidak ada jubah, tidak ada kerudung. Dia akan senang. Oke, kamu bisa pulang dan istirahat dulu. Hanya aku? Oke. Maka kamu jaga dia. Kabari aku kalau ada keadaan darurat. Jangan khawatir. Halo, Nona Kim. Aku menemukan catatan. Katanya Mr. Su terjebak di atap hotel. Suruh kamu cepat-cepat menyelamatkannya. Kamu juga kedinginan. Omong kosong. Kamu ngapain? Kamu bajingan, lepaskan aku. Aku bukan bajingan. Dua orang berpelukan bisa saling menghangatkan. Kalau tidak, kita berdua mungkin benar-benar mati kedinginan hari ini. Jangan menipuku dengan cara menipu anak kecil. Kamu mau mengambil kesempatan dariku. Siapa yang mau mengambil kesempatan darimu? Biar ku jelaskan sesuatu padamu. Para ilmuwan di Antartika menghadapi situasi kritis. Begitulah cara mereka saling menghangatkan. Kamu benar-benar melakukan penelitian ilmiah. Siapa bilang aku berada di bidang sains? Aku sudah melihatnya untuk orang sebesar kamu. Oh iya, barusan kamu mengira setelan itu pasti mahal? Apa kabarmu? 50.000 banyak sekali. 50.000 banyak sekali. Gaji saya selama lebih dari 2 tahun. Kamu begitu saja melemparnya dengan santai. Sungguh membuang-buang. Kenapa kamu bicara terus? Orang tuamu memberimu nama ini. Apakah artinya berbicara terlalu banyak? 7777 seharian, seperti burung gereja, hahaha. Tidak, bukan itu. Saat orang tuaku melahirkanku, usia mereka berdua ditambahkan tepat 7749 dan mereka masih saudara pada saat itu. Sangat romantis. Apakah cukup asing? Gadis bodoh kamu. Ini membunuhku. Kamu masih bisa tersenyum begitu bahagia. Wah. Salju turun. Hei, apa kamu tidak merasa akan bisa melihat salju di malam Natal? Ini hal yang sangat romantis. Sesuatu yang benar-benar menyenangkan. Apa masalahmu? Aku tidak suka cuaca bersalju. Mengapa begitu? Jangan tanyakan begitu banyak pertanyaan padaku. Ada masalah. Kamu paparazzi. Apakah kamu sangat suka mengorek privasi orang lain? Aku bukan paparazzi. Aku hanya seorang fotografer. Aku tidak ingin mengorek privasimu. Lagi pula aku bahkan tidak tahu namamu. Aku hanya ingin tahu bahwa sebagai orang besar seperti kamu, kenapa ada keanehan seperti itu? Aku suka saat aku mabuk. Tidur di tempat seperti ini di bawah langit terbuka, dan jika aku tidak muncul waktu itu, kamu sudah mati. Ketika salju turun kamu begitu sunyi. Apa kamu ada di dalam salju? Apa yang terjadi? Aku tidak punya cerita. Berhenti menggodaku. Dengan semua pengalaman syutingku selama ini, pasti ada yang salah. Aku tidak ingin menceritakan masa laluku padamu. Pikirkan bagaimana kamu akan melewati malam ini. Oke. Sebenarnya, kurasa metode tadi sepertinya cukup berhasil. Sekarang tidak terlalu dingin. Biar aku memainkan permainan untukmu. Ini ayahku saat aku masih kecil. Ajari aku permainan yang menyenangkan. Sebenarnya secara belak-belakan ini adalah pertukaran hadiah. Saat kecil aku mengambil salah satu boneka kesukaanku untuk ditukar dengan tongkat.
Hadiah apa itu tongkat? Aku tidak senang saat mendapatkan tongkat itu. Tapi kemudian ayahku berkata padaku, karena aku tidak membutuhkan tongkat ini, jadi ini adalah kebahagiaanku. Dan ayahku juga berkata, jika kamu mempelajari metodenya, kebahagiaan sebenarnya sangat sederhana. Apa yang ayahmu katakan menarik? Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku apa yang bisa membuat dua orang yang hampir mati kedinginan bahagia? Setidaknya mati kedinginan, dua orang bukan kamu sendirian. Hei, aku baru saja diam-diam membuat permohonan untukmu. Buatkan aku permohonan. Permohonan biasanya adalah harapan untuk perdamaian dunia. Sehat selalu, jadi aku bisa menyisihkan sedikit untukmu. Kuharap kamu bisa bahagia setiap hari. Bahagia. Tidak ada kekhawatiran. Su. Tuan Su. Terima kasih. Kebahagiaan melahirkan kesedihan. Aku sudah bilang ada yang salah dengan pohon Natal itu. Hidup itu seperti ini. 1 detik yang lalu dia masih sombong di puncak dunia. Detik berikutnya, mendapat aritmia karena tertimpa pohon Natal. Boleh saya ingatkan? Jangan bilang pohon Natal itu dipesan Pak Li. Kalau tidak dia tidak akan bisa membersihkan diri kalau terjun ke Sungai Kuning. Pak Su, surat ini ditaruh di meja saya pagi ini. Oke, terima kasih. Apa kabar? Maaf. Mari kita bicara lain kali. Halo. Bagaimana hasilnya? Hadiah Natal yang terlambat ini benar-benar kejutan. Ya tapi dia masih hidup. Tapi saya rasa dia mungkin sudah lama melupakanmu. Kamu King Zen? Dia bahagia. Bagaimana kalau kita tebak? Apa yang akan terjadi padamu selanjutnya? Halo. Kenapa kamu lagi? Hei, kamu baik-baik saja. Apakah kamu dengar saya? Wow. Nama saya bukan Halo. Nama saya Suran. Apakah kamu Suran? Kamu tinggal di mana? Saya akan mengantarmu pulang.
Shu Yao, tolong kembali. Saya tidak menyalahkanmu. Hello Paxu, saya Yaro. Tolong cek emailmu. Saya membagikan ulang sebuah video. Ada yang membocorkan kabar bahwa manajemen senior perusahaan kita diduga melakukan pencurian. Komentar dan retweet sudah lebih dari 200.000. Dan masih terus menyebar. Halo. Maaf? Halo. Maaf. Nomor telepon Suran jatuh. Kita sudah sampai. Kalau kamu buru-buru ingin menemukannya, kamu bisa menghubunginya dengan cara lain. Ya, terima kasih. Ayo pergi. Hei Pak Su, aku perlu bertemu kamu segera. Apakah kamu ada waktu? Sederhana apa rencana untuk pagi ini? Mr. Su punya 3 rapat pagi ini. Jadwalnya sudah penuh. Terburu-buru. Dan aku sudah menelepon kamu pagi ini. Tapi kamu tidak membawa ponselmu. Ya mungkin kamu tidak membawa ponselmu. Aku lupa ponselku. Tunda rapatnya setengah jam. Oke. Ayo masuk. Baru-baru ini, Paman Cabai, yang punya kekuatan supernatural besar sedang. Menurut Exposure, setelah 2 eksekutif bank asing besar menaklukkan skandal. Sekali lagi mengungkap rahasia gelap perusahaan asing. Seorang eksekutif senior di perusahaan barang konsumen terbesar di dunia telah dicurigai melakukan penipuan serius. Orang ini menginjak tulang orang lain, menanjaki tangga sekop yang tinggi, menjadi elit di sorotan. Tapi apakah kejahatan akumulasi primitif sudah sepenuhnya tertutup? Silakan perhatikan laporan lanjutan saya. Cukup sebut nama perusahaan langsung. Jika kamu tertarik, kamu akan tahu begitu mengeceknya online. Perusahaan barang konsumen terbesar di dunia adalah Riche. Ini pemerasan. Sekarang sudah di media. Tunggu sampai kita menghubunginya. Minta bayaran tutup mulut yang besar dari kita. Itu buruk sekali. Siapa Paman Cabai ini? Selebriti internet. Spesialis mengungkap berita. Dia mengiklankan bahwa setiap orang penting punya rahasia. Jadi dia punya banyak penggemar di internet. Dan kredibilitas pengungkapannya juga sangat tinggi. Banyak orang tidak mau maju karena jadi memberinya bahan
Biarkan dia mengungkap. Dia punya beberapa informasi inti di tangannya. Aku sarankan. Manajemen puncak perusahaan kita bisa melakukan pemeriksaan internal rahasia. Lebih baik menemukan masalah sendiri daripada orang lain bisa menyelesaikannya. Sebenarnya, aku sudah memulai beberapa kunjungan tanpa pemberitahuan. Tidak perlu melakukan ini. Saya hanya ingin kalian berdua kembali dan melakukan review untuk saya. Jika apa yang dikatakan online itu benar. Ke Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan dan seberapa besar dampaknya terhadap Departemen Penjualan. Berikan laporan ini kepada saya sebelum pulang kerja. Ngomong-ngomong Pak Su, Apalagi, saya sudah melakukan ini pagi ini untuk ini. Ketika saya menelepon Anda, tidak sengaja mengganggu kehidupan pribadi Anda. tidak ada apa-apa. Saya hanya lupa membawa ponsel saya. Saya mengerti. Saya hanya ingin meyakinkan Anda. Di masa depan jika perusahaan muncul desas-desus tentang kehidupan pribadi Anda, sumbernya tidak akan pernah saya. Saya menghormati privasi Anda, juga membenci tindakan menyelidiki dan menyebarkan privasi orang lain. Anda terlalu banyak berpikir. Saya hanya meninggalkan ponsel saya di rumah orang lain. Pakaian yang Anda kenakan kemarin dan hari ini sama. Saya yakin semua karyawan wanita di perusahaan akan mengetahuinya. Mereka pasti bertanya-tanya kemana Pak Su pergi kemarin. Selama bertahun-tahun, Anda berganti pakaian setiap hari, kecuali hari ini. Bos saya bahkan tidak kembali ke hotel tadi malam. Melihatnya hari ini, memakai pakaian yang sama dengan kemarin, masuk ke perusahaan. Hati para karyawan wanita di perusahaan, semua akan hancur. Itu adalah kecelakaan. Anda seharusnya tidak terlalu banyak berpikir. Jangan memikirkannya. Aduh, sepertinya bos saya sudah punya pacar. Oh, itu benar-benar kecelakaan. Dia tidak punya pacar. Bagaimana Anda tahu? Saya tebak potong. Yah, teleponnya berbunyi. Mari kita makan dulu. UPS ambil. Halo. Apakah itu Anda? Oh, lihat betapa nyamannya untuk Anda. Atau Anda bisa datang ke saya. Aku akan kembalikan ponselku padamu. Oke. Sama-sama dah. Kapan kamu beli ponsel baru? Jangan bilang. Biar aku lihat. Hei, lihat. Ini punya bosku, bukan punyaku. Dia tinggalkan di sini. Kamu bawa ponsel bosmu sendiri. Oke kamu. Apa? Kamu punya bounty. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ya sepadan. Shift malam gak berat. Aku suka shift malam. Kamu bisa istirahat siang hari. Yang penting punya lebih banyak waktu cari pacar. Raw record. Telepon polisi 5 kali. Telepon polisi 4 kali. Selesaikan lewat telepon sekaligus. Semua cuma masalah keamanan. Oke. Serahkan shift dan pulang. Tidur lebih awal. Jangan tidur cari pacar. Aku gak buru-buru. Mamaku yang buru-buru. Kenapa begitu? Kesini ambil mobil. Gimana laporannya? Aku lagi bahas review mendalam. Nggak dalam. Kembali ke masa lalu. Aku Yarrow, karena mengabaikan hukum lalu lintas. Yang lebih penting mengabaikan nyawa. Menyebabkan kecepatan tinggi di jalanan kota. Dan membahayakan nyawa polisi yang melanggar sekolah. Kalau aku sedikit menghargai nyawa. Dia nggak akan langsung nyetir mobil ke polisi yang tersenyum. Kalau bukan karena senyum polisi itu gesit. Kalimat ini cukup realistis. Mungkin aku membunuh polisi yang baik. Bagus tulisannya. Tentu saja. Siapa yang belum pernah jadi ketua kelas? Tulis aja seperti yang kamu bilang. Ini kasus pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas.
Itu dalam sekali. Oh, Pak Wei. Saya sudah lulus lama sekali. Hampir lupa. Itu saja. Bisa lewat. Tolong. terus ajarin. Saya bisa ikut pesta dengan pemeriksaanmu. Semoga kamu sudah belajar. Ingat hukum lalu lintas yang sebenarnya. Bertanggung jawab untuk diri sendiri, juga untuk orang lain. Dengar itu. Halo Pak Wei. Saya kehilangan tiket. Oh, saya kenal orang yang jual ini. Maksud saya jatuh bersamamu. Ini dia. Tidak mungkin. Mobil saya parkir di bawah kantor polisi. Tepat di depan mata. Logonya jatuh. Kamu tidak bertanggung jawab siapa lagi. Kalau benar jatuh di wilayah saya pasti bisa ambil kembali. 3 hari. Mr. Su punya video baru. Kamu juga salah satu tersangka. Paman Cabai yang perkasa dengan berita terbaru. Untuk menghibur semangat gosip yang sudah lama kering. Laporan lanjutan tentang Paman Cabai dimulai. 3 siluet upacara akan diumumkan hari ini. Selamat datang di kursimu. Orang ini mirip saya. Mr. Sulihate. Mau minta Yero bicara dengan Paman Cabai tentang ini. Setelah lulus di Amerika, saya memang memulai perusahaan software. Saya melakukan penawaran privat. Mayoritas investor adalah orang Tionghoa di Chinatown. Mereka sangat optimis dengan teknologi inti yang saya miliki. Tapi tak ada yang menyangka. Seminggu sebelum teknologi saya dirilis, perusahaan lain merilis teknologi saya duluan. Perusahaan itu bangkrut. Semua pemegang saham habis. Mereka semua pikir, saya yang diam-diam jual teknologi ke orang lain sebelumnya. Setelah ini terjadi, saya tidak bisa tinggal di Amerika lagi. Jadi saya kembali ke negara. Apa yang kamu ingin Yero katakan pada Paman Pepper sekarang? Saya tidak pernah ingin menyembunyikan ini. Dan saya siap. Saya akan menanggung semua konsekuensi yang mungkin terjadi. Tapi bagaimana jika publik salah paham? Apakah itu akan memengaruhi citra perusahaan? Direktur Zhang. Saya perlu bertanya sesuatu pada Anda. Saya sudah menyelidiki. Informasi Mr. Su hanya diarsipkan di Departemen Personalia. Tapi sekarang Chili RAT terbongkar. Ternyata ada yang membocorkan rahasia. Apakah Anda tahu siapa itu? Bagaimana saya tahu? Mengapa Anda menanyakan ini pada saya? Mungkinkah itu Anda? Tentu saja bukan saya. Biar saya kasih tahu sesuatu. Jika Anda memberitahu saya siapa yang mengkhianati bos saya pasti akan membuatnya malu. Untuk menakut-nakuti Anda. Mr. Jiang, Anda benar-benar bercanda. Sebenarnya saya ingin bertanya pada Anda. Siapa yang sedang dekat dengan Mr. Su belakangan ini? Bagaimana mungkin? Saya belum mendengarnya. Mengapa tidak? Saya tidak bisa menemukan orang lain sepanjang malam Natal. Apakah dia di hotel? Saya menelepon hotelnya. Dia tidak mengangkat. Tanya orang di lobi dan katakan dia belum kembali. Anda adalah asisten Mr. Su. Anda tahu apa yang tidak diketahui orang lain. Anda memberitahu orang apa yang mereka tahu. Tolong bantu saya mencari tahu. Platform pemenang penghargaan. Tang Kiki.
Mengapa kamu tidak menjawab telepon? Apa yang mereka? Kamu tidak menjawab teleponmu? Cepat jawab, teleponnya sangat berisik. Itu bukan telepon saya. Ini saya seorang teman meninggalkannya di sini kemarin. Saya masih menunggunya datang untuk mengambilnya. Kenapa kamu tidak mematikannya? Sudah lama memikirkannya. Saya ada rapat di sini. Bisakah kamu mematikannya? Tapi jika saya mematikannya, dia tidak tahu siapa yang mencarinya. Lalu apa yang terjadi saat kamu mengambilnya? Tidakkah kamu tahu siapa dia setelah mengambilnya? Tapi itu privasi. Tang Kiki, bisakah kamu percaya panggilan telepon yang berisik seperti itu? Jika kamu tidak menanganinya sekarang, nomor telepon ini, saya akan meletakkannya di tempat yang tidak akan pernah saya temukan. Apakah kamu percaya? Saya tidak bisa menahannya sekarang. Pergi, saya masih sibuk bekerja. Hahaha. Hari ini jam 2 siang. Saya ingin mendaki ke puncak Olimpiade. Saya juga ingin merasakan kembali perasaan saat Lining menyalakan api. Tang Kiki, ini kantor saya. Kamu sedang melakukan hal lain sekarang. Saya sudah mematikannya. Kembali padamu. Terima kasih. Sama-sama. Saya tidak mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan kemarin kan? Kamu adalah mata-mata yang baik kemarin. Selain mabuk dan tidur nyenyak, tidak ada yang lain yang dikatakan. Maaf. Saya hanya menjawab panggilan pertamamu. Tidak ada yang lain yang dijawab. Saya bahkan tidak membaca pesan teks. Tidak apa-apa, panggilan telepon saya semuanya urusan bisnis. Tidak ada privasi. Berbahaya bagimu minum seperti itu hari itu. Saya tahu berbahaya minum seperti itu. Tapi seringkali itu untuk melupakan hal yang lebih berbahaya. Jadi saya membuat diri saya mabuk. Saya akan mengundangmu makan malam lain hari. Bisakah kamu meninggalkan nomor telepon untuk saya? Oh baiklah, saya khawatir jika kamu mabuk lagi. Telepon saya lagi dan minta saya menjemputmu. Lagi pula kamu tahu cara menemukan saya. Saya bekerja di sini. Oke, kalau begitu saya pergi dulu. Dah. Kita lihat saja. Tuan Kong, kamu masih datang lebih awal dari saya. Agar kamu tidak melihat saya masuk. Saya datang lebih awal. Akhirnya kamu setuju untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan kami. Saya ingin berterima kasih atas nama perusahaan. Sepertinya saya harus mengatakan kalimat ini. Kamu adalah pihak A. Saya dengar pihak A baru saja selamat dari bencana. Bukan benar-benar selamatkan? Itu hanya sedikit selingan. Kamu dapat buku baru. Saya menebak akhirnya sebelumnya. Bisa kamu tebak? Apa hasil dari kerja sama kita? Kemenangan besar. Tapi hal baik datang dan pergi. Belokan dan putaran. Maaf Tuan Su. Saya terlambat. Baru saja selesai rapat. Saya dan para penjual berpikir wanita itu terlalu banyak berpikir. Terlalu egois. Hei, minum sesuatu. Hei, ya beri saya secangkir kopi. Tidak ada gula, tidak ada susu. Oke. Saya berpikir,
Wanita itu tidak tahu apa yang kita inginkan. Saya yakin dia perawan tua. Dan saya belum pernah jatuh cinta. Saya benar-benar berpikir dia butuh seorang pria. Tendang dia keras di belakang. Kopi kamu tidak ada susu atau gula. Kopi apa itu? Kopi cuka yang disiapkan khusus untuk kamu. Kami benar-benar butuh seorang pria. Tendang saya keras di belakang. Benar Tuan Jiang? Ini Luffy Fon. Saya sudah melihat Spider-Man sekarang. Ini sedang menuju puncak menara pariwisata olahraga Olimpiade. Saya akan naik tangga untuk mengejarnya. Biarkan semua orang melihat seperti apa Spider-Man sebenarnya. Ah! Selesai. Perawan tua itu marah kepada saya. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal bahwa dia adalah Feng Luffy? Sekarang bagaimana? Ada apa denganmu hari ini? Banyak sekali kata-kata. Masih sangat marah. Saham macet lagi. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Mari kita lihat batas bawah Feng Luffy. Oh, lihat. SMS datang. Kepala penjualanmu. Tidak hanya melukai harga diriku dan seluruh industri periklanan. Dia pasti telah menghina rekan-rekannya. Aku sangat marah. Aku mengatakan kata-kata itu. Siapa yang tidak marah? Tapi firasatku mengatakan padanya, pasti akan menandatangani kontrak dengan kita. Hari ini jam 2 siang. Aku ingin menaiki Audi. Aku juga mencari perasaan Li Ning saat menyalakan api dulu. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi kembali nanti. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi kembali nanti. Oh, benar. Aku hanya menjawab panggilan pertamamu. Tidak mengangkat setelahnya. Aku tidak membaca pesan teks apapun. Tidak masalah, nomor teleponku hanya untuk publikasi. Tidak ada privasi. Halo. Bagaimana kalau aku memberitahumu? Aku telah menaklukkan Audi. Patron itu sedang merekammu. Kabur. Aku akan segera sampai. Hei, tunggu sebentar.
Jangan lari. Tidak ada niat jahat. Bagaimana kamu tahu Pike akan datang? Mobilnya diparkir di depan pintu. Serahkan saja padaku. Ajak kamu makan malam. Hei, jangan lari. Hei, kenapa kamu di sini? Ini yang harus saya tanyakan pada Anda. Apakah Anda membaca pesan teks saya? Saya tidak punya. Saya tidak sengaja melihat pesan teks itu. Apakah kebiasaan Anda untuk tidak sengaja membaca pesan teks orang lain? Tidak. Terakhir kali Chief Sales Officer saya bilang Anda mencuri dompetnya. Apakah itu juga benar? Apakah menurut Anda itu benar? Apakah staf kecil seperti saya pasti akan melakukan hal seperti ini? Benar. Dan ketika seseorang seperti saya berhubungan dengan seseorang seperti Anda, pasti ada sesuatu. Semua untuk sesuatu. Benar. Alasan saya tidak memberikan nomor telepon saya kepada Anda hanya karena saya tidak ingin Anda berpikir seperti itu. Tapi Anda memang membaca pesan teks saya. Ya, saya melakukannya. Saya minta maaf kepada Anda, tapi saya di sini hanya untuk menangkap wajah asli Spider-Man itu, karena saya pikir dia sangat tampan dan berani melakukan itu. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Selamat tinggal! Tang Kiki, apakah menurut Anda ada yang salah dengan ini? Apakah Anda menemukannya? 10 meter di depan. Anda akan mendapatkan gambaran wajahnya. Anda tahu Anda makan bakso itu. Anda makan pinggirannya. Ketika datang ke makan daging, Anda tiba-tiba berhenti. Apa yang Anda lakukan? Karena saya vegetarian. Mengapa Anda bicara seperti itu? Apakah Anda tahu Anda membuat video ini? Apakah Anda hanya akan memotret wajah Spider-Man? Anda bilang penonton sekarang. Penonton akan menonton. Ada yang panjat tebing? Dan tidak ada yang akan melihat? Saya tidak ingin memarahi Anda lagi. Apa yang salah dengan Anda? Apa otak Anda? Bos, bukan karena xiao-xiao Spider-Man tidak muncul. Masih ada kesempatan, bagaimana menurut Anda? Tidak, bos. Tujuan awal saya memfilmkan Spider-Man untuk berbagi keberaniannya dengan semua orang. Tapi kamu benar. Sekarang saya telah menyimpang dari tujuan saya. Saya hanya ingin tahu siapa dia sebenarnya. Tapi itu bukan yang saya inginkan. Dan? Jadi saya memutuskan untuk tidak mengikuti jalur ini. Saya akan keluar sekarang untuk menghirup udara segar. Bagaimana kontrak dengan Von Luffy berjalan? Mr. Lee, saya percaya. Anda telah mendengar tentang ini dari berbagai sumber. Benar, tapi yang saya dengar semuanya adalah deduksi. Saya tidak percaya bahwa Eki Jiangdong hanya setingkat anak kecil. Jadi saya ingin mendengar versi resminya. Versi resminya adalah Jiangdong di depan Feng Luffy. Ekinya benar-benar hanya setingkat anak 5 tahun. Jadi Von Luffy melakukan apa yang dia lakukan kepada anak-anak berusia 5 tahun, mengajarinya pelajaran. Versi hiburan adalah Von Luffy melampiaskan amarah. Mengakhiri hubungan bisnis dengan perusahaan kami. Versi resminya adalah Von Luffy. Saya hanya mencampur secangkir kopi khusus untuk Jiangdong, mengajarinya sedikit pelajaran. Itu tidak akan mempengaruhi kerja sama kita. Oke, gosip selesai. Benar. Bicarakan bisnis. Apakah ada rencana pendanaan untuk organisasi amal? Ya. Di antara belasan organisasi nirlaba kami, Keluarga Orang Hilang Terpilih, Asosiasi Bantuan Bersama. Oke, sangat bagus. Benar. Saya tidak ingin perusahaan kami melakukan amal. Itu dianggap sebagai pertunjukan. Jadi kamu harus memikirkan proyek ini. Tentu saja. Saya telah mengatur Yero untuk menindaklanjuti hal ini, dan saya juga akan mencoba untuk berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Selain itu, Mr. Lee, tentang cabai dan sayuran. Jika itu menyebabkan masalah bagi Anda, saya minta maaf. Suran. Bukankah aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun? Aku percaya padamu. Jangan lupa untuk membersihkan dirimu.
Kita bisa meletakkannya di sini, sebagai pusat kegiatan untuk keluarga yang kehilangan. Pada saat yang sama kegiatan Hari Pengalaman Konsumen Qinyang diperpanjang hingga malam. Jadi setiap Jumat malam kita bisa disisihkan untuk keluarga yang kehilangan untuk mensponsori. Mereka juga bisa menjadi bagian dari Hari Pengalaman kita. Pendapatmu bagus. Aku punya satu harapan lagi. Kuharap dalam 100 tahun, foto-foto yang dipajang di sini bukan hanya produk Qinyang yang tercatat, dan setiap kelompok di departemen pendanaan kita. Jadi generasi mendatang bisa tahu, di zaman kita, Qinyang tidak hanya memiliki sampo yang bagus, tapi juga melakukan banyak hal baik untuk masyarakat. Tapi kita masih punya utang. Serahkan saja padaku. Setelah bertahun-tahun berbisnis, aku lebih baik darimu dalam mencari uang. Paman Cili pernah menjadi korban penipuan bisnisku. Ini adalah pengakuan atas kemampuanku dalam mencari uang. Dan aku pikir, pada diriku, memiliki semua kualitas yang membentuk penipuan komersial. Dan aku punya bakat. Aku bisa membuat orang percaya padaku tanpa syarat. Aku bisa memberitahumu beberapa detail. Tuan Su, kita di sini hari ini untuk membicarakan tentang keluarga yang kehilangan. Sepertinya kamu masih memiliki beberapa keraguan tentangku. Mempertahankan penilaian independen adalah kualitas paling berharga bagi wanita profesional. Su selalu seperti ini. Aku punya paman yang akan mengadakan pesta besok malam. Aku ingin kamu ikut denganku. Aku tahu mengapa kamu mengundangku karena Von Luffy juga akan ada di sana. Tepat sekali. Aku ingin menyelesaikan kesalahpahaman dengannya. Oke, tidak masalah. Ada apa lagi? Ini adalah cabai putih legendaris yang dimasak tanpa cacat. Foto dengan pacarnya. Aku tidak ingin memeras orang. Kamu tidak memeras orang. Bukan berarti orang lain tidak akan memerasmu. Kamu baik pada pohon lada. Dia tidak akan berterima kasih padamu. Dia akan menyerang lebih keras. Dia telah melepaskan angin. Dia akan mengeluarkan informasi yang lebih kuat. Aku akan membungkamnya sebelum dia berbicara. Jiangdong. Orang lain meludahimu. Bisakah kamu merendahkan statusmu dan melemparkan hidungmu pada orang lain, untuk alasan apapun? Aku tidak ingin menggunakan cara yang hina, untuk menghentikan hal yang keji. Mr. Su, Mr. Zhang. Kebetulan kalian semua ada di sini. Pohon lada telah merilis pesan baru. Mengatakan manajemen puncak perusahaan kita meninggal secara tiba-tiba. Hampir berakhir. Wartawan membanjiri teleponku. Perlu mewawancarai Mr. Su. Bukankah besok ada konferensi pers rutin? Percayalah pada pengalamanmu. Masalah ini mudah diselesaikan. Itu adalah saat aku naik ke Olympic Body. Benar atau salah? Tidak ada latar belakang sama sekali. Tidak ada latar belakang. Kamu tahu betapa teknisnya itu. Aku akan memberitahumu apa berat tubuhku. Semuanya tergantung pada satu titik ini. Aku masih harus melakukan ini. Lalu keluarkan ponselmu dan ambil selfie. Kamu tahu betapa sulitnya itu. Aku akan memberitahumu sesuatu. Berat tubuhku sekarang. Semuanya pada satu jari ini. Masih ada jurang di bawahku. Aku akan mengambil selfie dengan ponselku. Sebenarnya cukup mudah mengambil selfie. Sepertinya aku harus pergi lagi. Lupakan saja. Terlalu berbahaya. Halo. Kupikir kamu tidak akan menjawab teleponku hari ini. Kenapa? Hal besar terjadi pada Paman Lada. Bagaimana mungkin kakakmu Siong tidak ikut serta? Tebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika kamu menebak dengan benar, kamu akan mendapatkan hadiah. Aku rasa kamu membayangkannya seperti itu. Aku pasti akan mencari seseorang untuk diikuti negosiasi Paman Cabai.
Aku membalas dendam untuknya. Dia juga membalas dendam untukku. Kemudian kita berdua menegosiasikan harga. Kamu merekam seluruh prosesnya dan mengunggahnya ke internet. Dan aku tidak akan pernah bisa menyerah. Pintar Suran. Bagaimana kalau ini? Mari kita bertukar. Aku yakin pasti ada seseorang di antara kita yang memberitahumu sesuatu. Berikan aku namanya. Biarkan kamu pergi. Namanya adalah Xiong Jiajie. Aku menebak rencanamu dengan benar. Apakah kamu ingin menebak milikku? Tebak apa yang aku pikirkan sekarang? Apa yang akan aku lakukan besok? Bisakah kamu menebak? Halo teman-teman media. Selamat datang semuanya untuk bergabung dengan kami. Konferensi pers rutin perusahaan. Ini berita hari ini. Perusahaan V memperhatikan serangkaian kata dan tindakan Cilibuk belakangan ini. Karena kata-kata dan tindakannya semakin jelas. Kami sedang mempertimbangkan mencari solusi hukum. Merek King yang akan mengadakan kegiatan hari terbuka publik mingguan. Diperpanjang setengah hari. Dan selama acara. Tempat acara gratis dan layanan terkait. Oke, itu berita hari ini, silakan ajukan pertanyaan. Cabai garing yang kamu sebutkan semakin jelas dalam kata-kata dan tindakannya. Bisakah kamu memberitahuku siapa yang ditujunya? Maaf, kami tidak bisa menjelaskan ini. Apakah itu Suran Manajer Umum Greater China? Aku. Kenapa kamu di sini? Kamu terlihat bagus dengan apa yang kamu kenakan hari ini. Biar aku mengatakan beberapa kata. Teman-teman media yang terhormat, mungkin itu yang kamu inginkan. Berikut adalah pidato dari Tuan Su. Semuanya. Apa yang akan aku katakan hari ini? Tidak ada drama atau emosi yang terlibat. Itu adalah pengalaman biasa dari orang biasa. 8 tahun yang lalu saya gagal memulai bisnis di Amerika Serikat. Kembali ke negara. Semuanya dimulai dari awal. Saya butuh 8 tahun untuk sampai di sini. Menjadi manajer profesional. Kegagalan 8 tahun yang lalu adalah kegagalan total. Keberhasilan setelah 8 tahun adalah imbalan atas kerja keras saya. Temanmu. Oh ya. Hanya kenalan bukan teman. Ini yang akan saya katakan. Anda bisa membuat pernyataan di pengadilan. Itu juga bisa digunakan sebagai kesaksian saya di pengadilan di masa depan, di depan wartawan dan publik. Saya jamin semua yang saya katakan adalah benar. Anda bisa bersaksi. Karena pernyataan ini pernah digunakan di pengadilan sebelumnya. Benar, saya pergi ke pengadilan di AS 8 tahun yang lalu. Karena saat itu kasus ini melibatkan rahasia dagang. Jadi seluruh proses persidangan tidak dipublikasikan. Jika Anda tertarik, saya bisa memberikan gambaran singkat tentang data yang tersedia. Perpustakaan Sekolah Hukum Universitas California. 3 Menara Clyra Court. Jejak dari tahun 2000 hingga 2005. 3 Menara Clyra adalah rumah bagi Silicon Valley yang terkenal. Saya menyatakan sebagai berikut, Suran. Warga negara dan mitra Republik Rakyat Tiongkok. MAKI pada tahun 2000. Mendirikan perusahaan teknologi masker di Santa Crial. Apakah Anda percaya? Apa pendapat Anda? Saya benar-benar percaya. Jika dia benar-benar memiliki masalah, itu tidak akan pernah merusak bahan yang begitu kuat. Seluruh proses terdakwa di Amerika Serikat terungkap. Benarkah? Saya sedang belajar hukum. Itu disebut catatan kriminal. Jangan mudah memberitahu orang.
Kecuali seseorang yang benar-benar hebat yang memberitahu mereka. Saya telah dituduh. Pada saat itu investor berpikir bahwa saya mencari keuntungan pribadi. Menjual teknologi inti kepada orang lain membawa saya ke pengadilan. Mitra saya MAKI, berdasarkan kepercayaan saya tanpa syarat, bersaksi untuk saya. Pada akhirnya pengadilan menyatakan saya tidak bersalah. Itulah kegagalan saya di Amerika 8 tahun yang lalu. Waktu berikutnya disediakan untuk para wartawan bertanya. Sebenarnya pidato Pak Su tadi, sebagian juga membuktikan, revelasi paper tray sebelumnya di internet itu benar. Jadi Pak Su, apa pendapat Anda tentang ini? Saya menyangkal bahwa saya telah mencuri teknologi inti, dan saya menyangkal adanya penipuan komersial. Semua tentang paper tray, saya tidak ingin melakukan apapun. Tanggapan untuk kebaikan berikutnya. Saya punya satu pertanyaan. Itu sebenarnya bukan tuduhan hukum, tentang persepsi publik. Jika Anda mempengaruhi citra perusahaan mikro, maka apakah Anda akan memilih untuk mengambil kesalahan dan mengundurkan diri? Maaf teman wartawan. Pertanyaan Anda terlalu subjektif dan ofensif. Oke, maaf saya menariknya kembali. Saya rasa saya tidak akan berhenti kerja. Sekarang susah cari kerja. Makan apa setelah berhenti? Saya menganggap diri saya orang yang berani dan jujur. Saya tidak akan menyerah pada kejahatan, kecuali mereka mengalahkan saya sepenuhnya.